Oke, halo teman-teman, selamat datang di channel FKM Rangga. Dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang project Arduino yang sedang saya kerjakan, yaitu project mengukur ketinggian air. Nah, nantinya project ini akan mengukur seberapa tinggi air dari suatu tempat. Nantinya ketika sudah tinggi, ada beberapa indikator yang akan tampil. Nah, seperti apa jelasnya? Mari kita lihat beberapa spesifikasi yang harus kita gunakan. Yang pertama adalah software. Jadi kita membutuhkan dua software, yaitu Arduino IDE yang digunakan untuk mengedit Arduino yang kita kerjakan. Lalu juga ada Simul IDE. Nah, karena kita projectnya tidak menggunakan alat langsung, jadi kita membutuhkan satu software lagi yang berguna untuk melakukan simulasi. Nah, Simul IDE menjadi solusinya. Nah, sekarang kita lihat juga apa saja bahan-bahan yang diperlukan. Nah, bahan-bahan yang diperlukan antara lain ada Arduino Nano yang menjadi otak dari program ini. Lalu nanti ada sensor ultrasonik. Nah, sensor ini yang nantinya akan mendeteksi seberapa tinggi air itu, seberapa rendah air itu dengan pantulan sensor ultrasonik. Nah, nantinya juga ada 3 LED sebagai output menampilkan ini tuh seberapa tinggi sih. Kalau semakin tinggi, warnanya semakin naik. Jadi dari hijau itu aman, kuning itu tengah-tengah, dan merah tuh sudah bahaya, sudah terlalu tinggi airnya. Lalu juga ada 3 resistor. Nah, ini nyambung juga ke LED-nya. Ada LCD HD 44780 sebagai output LCD, nanti menampilkan tinggi air secara detail. Berapa meter, berapa sentimeter, nanti akan tampil di situ. Nah, yang terakhir juga ada voltage source. Nah, ini tambahan teman-teman untuk nantinya tes terhadap sensor ultrasonik. Nah, nantinya untuk penggunaannya saya akan jelaskan. Kita langsung saja masuk ke dalam Simul ID-nya. Nah, jadi ini gambaran sederhana dari program yang akan kita buat. Untuk pinout-pinoutnya terlihat cukup ribet, cukup banyak, tapi tenang teman-teman, nanti akan kita share buat pinout-pinoutnya dan juga kode yang akan untuk pinout-pinoutnya, untuk codingannya dan juga untuk Simul ID-nya nanti akan di-share. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, nanti akan dibuatkan GitHub, bisa teman-teman cek di deskripsi di bawah. Nah, jadi pertama ada sensor ultrasonik di sini, ini sebagai input pertama untuk menentukan seberapa tinggi air. Nah, di sini juga ada voltage source yang tadi saya jelaskan. Voltage source ini berguna untuk melakukan checking atau trigger terhadap ultrasonik. Karena ultrasonik ini tidak bisa kita kasih tes air atau benda sebagai tes kalau ada suatu benda di depannya, kita perlu pen-trigger. Nah, voltage source ini menjadi solusinya, gitu teman-teman. Lalu di bawah sini ada Arduino Nano sebagai otaknya, dan di bawah sini ada speaker. Tadi lupa ditambahkan ya teman. Jadi kita perlu speaker juga yang digunakan untuk mengeluarkan suara ketika indikator ini berada di merah. Lalu juga ada LCD di sini untuk menunjukkan detailnya. Jadi nantinya kita lihat dulu kodenya biar kita tahu hijau itu seberapa, kuning itu seberapa, dan merah itu seberapa. Mari kita lihat kodenya. Nah, secara tidak langsung kodenya seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Kita menggunakan pinout di sini, nantinya teman-teman bisa cek sendiri. Lalu yang terpenting adalah program terhadap LED dan buzzernya. Jadi ketika jaraknya di bawah 100 atau di bawah 1 meter akan menunjukkan warna hijau, green light high. Lalu ketika berada di jarak 2 meter, 200 ini 200 cm ya, 2 meter, yang itu adalah lampu kuning. Dan ketika berada di atas 2 meter, berarti lebih, ini kan else nih, if, else, if, nah else sisanya nanti akan menghidupkan warna merah sekaligus bunyi panjang. Nah, ini akan masuk ke sini ya, bunyi panjang ini bisa dilihat di sini ya. Nah, yang lain nggak ada isinya nih, saya hapus nih di sini nih, cuma delay aja nih. Jadi seperti itu buat kodenya. Nah, sekarang gimana kalau kita langsung tes Simul ID-nya langsung? Pertama kita open dulu, kita ambil kode tersebut. Nah, setelah kode tersebut masuk, di sini kita juga butuh, ini lupa ya nih, kita butuh library Liquid Crystal. Teman-teman bisa download, nanti juga akan saya taruh linknya di bawah. Ini penting karena tanpa ini kita tidak bisa pakai LCD ini teman. Nah, selanjutnya setelah kita punya
semua yang kita butuhkan, kita bisa langsung upload di sini ya. Cuman akan lebih aman jika kita compile dulu, kita verifikasi apakah ada kesalahan dari program yang kita buat. Nah, ini ditunggu aja, memang sedikit lama karena sesuai komputer ya. Jadi kalau laptopnya bagus mungkin akan lebih cepat. Nah, setelah proses compiling selesai, kita bisa langsung upload. Nah, ketika proses uploading tersebut sudah selesai, maka nantinya akan tampil tulisan seperti ini, firmware successfully loaded. Jadi artinya program yang kita buat ini sudah masuk ke dalam Arduino Nano yang kita buat. Secara sederhana seperti itu. Nah, sekarang kita bisa jalankan program tersebut. Kita cukup pencet di sini, start simulation. Nah, bisa terlihat di sini ya, kedalaman air di sini 1,97 cm. Lalu di sini masih berwarna hijau dan belum ada suara di sini ya. Nah, ini kalau kita putar-putar teman-teman, ini tidak ngaruh. Nah, kan tidak ngaruh kan? Karena kita belum aktifkan, kita perlu aktifkan dulu. Pencet di sini. Nah, di sini 00 volt, belum ada tegangan yang masuk. Tapi ketika kita naikkan, nah ini bertambah. Ini lihat, ada di 72,23. Tadi kalau menurut program kita di bawah 2 meter itu warnanya masih hijau. Tapi ketika di atas di bawah 1 meter itu warnanya masih hijau. Tapi ketika di atas 1 meter kita lihat sudah berubah kuning. Ya, kuningnya hidup ya di sini. Nah, ketika kita naikkan lagi, nah ini yang penting teman, di atas 2 meter kita lihat terdengar ya suaranya ya. Kalau tidak terdengar, saya tidak tahu apakah masuk apa tidak. Tapi di sini terdengar suaranya sangat jelas. Kalau ini tuh ada suaranya di speakernya. Ini ketika keadaan merah seperti itu. Nah, ketika kuning nanti tidak ada suara lagi, dan hijau juga tidak ada suara. Seperti itu. Oke, mungkin sekian video kali ini. Semoga apa yang saya buat ini bermanfaat buat teman-teman. Dan nanti kalau teman-teman butuh source code-nya, teman-teman boleh ambil di GitHub di bawah, di link di bawah yang nanti saya share. Saya Efrem Rangga, mohon maaf jika ada salah kata dan tingkah ketika saya menyampaikan. Terima kasih.